di Yogyakarta ini tidak sama dengan provinsi yang lain yang punya sumber ekonomi di luar kegiatan UMKM. Karena tambang kita nggak ada, industri besar nggak ada, tapi kita punya keuntungan. Dikaruniai oleh Tuhan, Yogyakarta itu punya modal ekonomi yang tidak terhingga, namanya budaya, warisan budaya. Yang dari budaya itu ternyata bisa dielaborasi menjadi potensi ekonomi yang pirang-pirang iso didadi apa wae. Itu dari budaya itu. Yang ini tidak dimiliki oleh daerah provinsi yang lain. Betul. Kalau dulu tuh pengumuman tuh hanya ditempelkan gitu aja. Jadi ya TST lah ya. Sohib, halo, ikut dong. Nah gitu biasanya. Kalau sekarang tidak bisa. Kalau sekarang semua sudah terbuka, ketika diumumkan otomatis mereka yang bisa mengakses internet, mereka yang bisa mengakses punya kemampuan dimanapun itu pasti akan bisa mengakses pengumuman tersebut. Mereka tahu. Jadi tidak bisa lagi friend to friend ya. Transparansi ya Pak ya? Semua transparansi sekarang. Profesional, akuntabel. Akuntabel, semua terbuka. Tahun 2018 DPRD sudah punya usul prakarsa perda tentang pemberdayaan UMKM, UKM dan industri kreatif. Itu bagian dari komitmen politik DPRD untuk melindungi pelaku IKM dan UMKM biar bisa tetap eksis secara ekonomi. Semua informasi itu sudah terbuka, sudah tidak ada lagi yang ditutupi, transparansi dan akuntabilitas. Tinggal bagaimana masyarakat sendiri yang lebih mengaktifkan diri untuk bisa ikut terlibat dalam proses tender dan pemilihan tersebut. Dalam podcast Inside PBJ. Seru banget karena kali ini kita sudah bersama narasumber-narasumber yang luar biasa, tapi kita kenalan lagi. Ada saya Atma, saya Sila, saya Melati. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Kenalan dulu, tak kenal maka tak aruf. Tak sayang. Ada siapa aja, kenalan dulu. Mbak Sila mungkin boleh disapa narasumbernya Mbak Sila. Ya, Sugeng Rawo, Bapak Agus Budi Handoyo selaku pejabat fungsional umum PBJ. Bapak selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya rawuh di podcast Inside PBJ. Selanjutnya, terima kasih banyak kita kedatangan tamu terhormat dari DPRD DIY Komisi C Mas Atma. Ada Bapak Dr. Aslan Ridho MAP, anggota Komisi C DPRD. Terima kasih Bapak Sugeng Rawo. Sami-sami Mbak. Sehat ya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang hari ini Pak? Ya belum. Ya belum ya. Kok Pertanyaannya tahu? sama. Soalnya rencana setelah ini mau sama saya. Sama kok tahu. Gitu. Kok mendahului terdepan nih. Iya. Sama kok tahu banget loh. Si paling tahu Pak itu Pak. Aku dengar ada suaranya Sundari Sukoco. Oh, ngono. Keroncongan. Kita bukan percepat ya. Kita buat perobrolan hari ini lebih menarik, lebih energetik, tapi juga efisien ya pastinya ya. Kita mau ngomongin apa sih hari ini Mas Ini loh, Atma? Bapak Nyuwun Sewu. Ini kita kenalan dulu, J. Siap, Di siap. sini saya selain sebagai host dan juga mungkin sebagai penyambung lidah dari para pemirsa yang ada di rumah, kebetulan kan saya punya usaha, Pak. Gitu. Jadi usaha saya itu di bidang kontraktor, Pak. Jadi saya tuh konstruksi bangunan Bidang konstruksi. sebagai kontraktor. Nah, gimana Oh itu? iya. Saya nervous ya Pak, dekat Pak Jenengan itu. Awalnya pengen diberikan suplai dana gitu loh. Oh gitu ya. Jadi memang gini Pak, saya tuh sudah beberapa tahun terakhir ini sudah kerjasama dengan pemerintah Pak. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengurusi beberapa proyek-proyek dan itu melalui tender. Oke. Waktu ini di saya ini kedatangan saya di sini ini adalah sebagai penyambung lidah. Ya, Karena dia siap. memiliki usaha sama dengan saya itu kok merasa kesulitan
kok aku rasa koyo dirimu ki piye to, kayak gitu loh. Padahal sudah saya beri edukasi sering banget, tapi ternyata beliau-beliau ini rekan-rekan saya ini belum tahu apa sih pengadaan barang jasa pemerintah itu apa. Jadi mungkin kita boleh cari tahu dulu ya Pak. Oh iya Kita tanya dulu ke Pak Agus, mungkin Oke, Pak Agus oke, boleh oke. disampaikan agar rekan-rekan saya yang ada di rumah, baik itu mungkin usaha saya seperti kontraktor atau mungkin Bu Sila Penyedia ATK. Oh. Karena saya juga iri sama teman-teman saya Mas Atma. Iya. Kok pasarnya luas sekali. Lah kok saya yang beli itu aja Mbak Tumi, Mbak Tuti, Yud, Nah. Tari, toh. Kamu belum pernah, toh? Belum pernah ikut yang namanya tender. Ternyata baru tahu ada pengadaan tender begitu ya di PBJ. Aku juga baru denger ini ada tender. Iya, toh. Sebelumnya juga nggak tahu tender itu Sebelumnya apa. taunya tenderloin. Iya, tender ada. Setek gue. Ini memang seperti ini faktanya di masyarakat memang beberapa ini belum tahu Ya. Pak. Seperti fenomena gunung es 1 tahun tapi yang bawahnya Nah. ternyata masih banyak yang belum tahu. Saya udah tahu, teman-teman saya kok belum tahu. Nah, kita cari tahu dulu apa sih pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pak Agus, monggo boleh Monggo. disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi secara definisi umumnya bahwa pengadaan barang jasa di pemerintah itu adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut membangun dan memutar roda perekonomian ya. Jadi pemerintah sebagai katalisator untuk bisa menggerakkan roda perekonomian itu kan tidak mungkin dalam satu organisasi yang besar itu semua dilaksanakan sendiri. Pasti ada sumbangsih dari masyarakat, sumbangsih, dan itu semua dengan semangat gotong royong bahwa kita semua bekerja sama, itu diadakanlah kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi dasar misalnya ATK, kemudian pembangunan jalan, pembangunan jembatan, itu semua menjadi sebagai kata penggerak roda perekonomian masyarakat. Jadi ketika di pengadaan barang dan jasa itu masyarakat ikut menjadi pemain juga dalam penggerak roda perekonomian itu. Nah, kemudian dalam hal ini tidak seperti di organisasi skala kecil ya. Jadi kita butuh pulpen tinggal beli ke warung, tinggal beli. Nah, tetapi kalau dalam organisasi besar seperti pemerintah bahwa semua itu diatur dalam sekarang Perpres nomor 46 tahun 2025 sebagai perubahan kedua itu sudah mulai mengatur bagaimana kualifikasi dan pagu anggaran yang bisa diserap dari kualifikasi kecil, menengah dan besar. Jadi kalau dan juga tata cara pengadaannya. Tender bahasa umum untuk pengadaan ya. Tetapi dalam pengadaan itu terbagi menjadi untuk yang pengadaan langsung itu kalau konsultansi itu sampai 100 juta, kalau untuk konstruksi dan jasa lainnya itu sampai sekarang dari kalau dulu 200 sekarang menjadi 400 juta. Jadi nilainya sudah bertambah lagi. Kemudian juga untuk kualifikasi yang mulai masuk tender artinya itu dikompetisikan. Jadi beberapa peserta itu berkompetisi untuk menampilkan penawaran yang terbaik baik dari sisi administrasi, legal dan kemampuan dia dalam mengestimasi berdasarkan pagu anggaran. Misalnya saya mau membangun jembatan, pemerintah mau membangun jembatan 3M gitu ya, dengan spesifikasi teknis ABCDE. Nah, dari gambar yang sudah tersedia, penyedia itu diminta untuk bisa mengestimasikan enggak uang 3 miliar cukup enggak satu jembatan. Kalau dia nggak bisa mengestimasi misalnya, wah ini kurang ya nggak bisa dong, nggak bisa melalui pagu anggaran. Anda harus bisa mengestimasikan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Mungkin garis besarnya seperti itu dulu, nanti bisa kita lanjut kalau memang mau berdiskusi lagi. Baik, berarti tadi yang ditanyakan Mas Atma terkait pengadaan barang jasa pemerintah itu memang sebuah program yang
diadakan PBJ pemerintah gitu ya, yang bagaimana menjadi lebih merata begitu pertumbuhan ekonominya Bapak ya, sehingga semua masyarakat UMKM maupun juga pengusaha bisa turut berpartisipasi begitu Pak. Jadi PBJ pemerintah sebagai fasilitator, kita sebagai pengguna manfaatnya begitu Pak ya. Kemudian saya ingin tanya untuk Pak Aslam Bapak ya, terkait dengan peran UMKM ini terkait dengan pengadaan barang jasa. Apakah mereka harus, ayo karena ada manfaatnya nih, ada juga fasilitasnya, kita segera pakai. Mungkin Bapak bisa mendorong UMKM masyarakat untuk turut berpartisipasi. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penopang ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta itu banyak diperankan oleh pelaku-pelaku UMKM. Dan ini sangat logis karena di Yogyakarta ini tidak sama dengan provinsi yang lain yang punya sumber ekonomi di luar kegiatan UMKM, misalnya tambang, industri besar. Nah di Jogja nggak ada ini, tambang, industri besar nggak ada. Nah konsekuensinya karena tambang kita nggak ada, industri besar nggak ada, tapi kita punya keuntungan, dikaruniai oleh Tuhan. Yogyakarta itu punya modal ekonomi yang tidak terhingga, namanya budaya, warisan budaya. Yang dari budaya itu ternyata bisa dielaborasi menjadi potensi ekonomi yang pepake pirang-pirang iso didadi apa wae. Itu dari budaya itu. Yang ini tidak dimiliki oleh daerah provinsi yang lain. Betul. Kemudian yang kedua, Yogyakarta ini didukung dengan sumber daya manusia yang luar biasa. Budayawannya, peran budayawannya luar biasa, senimannya luar biasa, perguruan tinggi juga banyak di sini, banyak para pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar UMKM dan sebagainya. Sehingga memang Yogyakarta ini penopang ekonomi tertinggi dari kegiatan UMKM. Dari situ wajar kemudian kalau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah itu ada ruang bagi pelaku UMKM yang ada di Yogyakarta itu. Karena kita kalau bicara pengadaan barang dan jasa itu di pemerintah daerah kan banyak, bukan hanya konstruksi saja, tapi juga ada makan minum, ada fashion, ada pentas, ada alat kesenian, misalnya gamelan misalnya. Itu kan juga melalui pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian makan minum yang sehari-hari semua instansi itu ada kegiatan rapat-rapat gitu. Nah, bagaimana UMKM itu bisa ikut terlibat di dalam pengadaan itu. Meskipun kami yakin di luar pengadaan barang dan jasanya pemerintah daerah, mereka sudah punya pasar sendiri. Karena Yogyakarta ini sudah dikarunia budaya, kita punya etalase ekonomi namanya pariwisata. Dengan pariwisata itu pelaku-pelaku UMKM sudah punya market di situ. Akan tetapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah itu, teman-teman pelaku UMKM ini bisa ikut terlibat juga. Tentu bukan hal yang mudah. Kalau kaidah pengadaan itu kan sudah diatur di dalam regulasi ya, transparan, rawlet titip, karena sudah bersistem sekarang. Yang dikelola Pak Agus ini sudah nggak manual lagi, tapi sudah by sistem gitu. Kabeh wong iso melototi sistemnya seperti apa gitu. Bisa didetek. Nah, problemnya adalah bagaimana kesiapan pemerintah daerah nyiapke pelaku UMKM itu punya daya saing. Kaitan dengan kelembagaan, kapasitas produksi, kontinuitas produk gitu. Itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk ada perkuatan di UMKM, karena begitu Pak Agus mempublish pengadaan barang dan jasa itu, mboten hanya namung sak Yogyakarta nggih Pak, seluruh Indonesia bisa melihat pengadaan itu dan semua bisa ikut terlibat dalam pengadaan itu. Sing wong Solo, wong Semarang, wong Jakarta bisa ikut terlibat di pengadaan itu. Nah, tantangannya pelaku UMKM Yogyakarta harus siap bersaing, harus punya daya saing. Nek cara barangnya mungkin apik, kualitasnya apik, tapi kelembagaannya kayak apa? Sudah siap belum? Jangan-jangan nah barangnya ini bandingnya karo saka nggone kayak luwih apik nggonku lho. Tapi kelembagaannya kayak apa? Kemudian kalau kelembagaan maksud saya
dia punya syarat, punya NIB tidak, kemudian kelembagaan yang dipersyaratkan itu Perizinannya ya Pak ya. perizinannya kayak apa, dia sudah punya belum gitu. Itu kan harus dipersiapkan. Band Yogyakarta itu punya produk bagus, tapi punya daya saing. Jangan kemudian ketika ada barang-barang sekon jobo sing mungkin dalam tanda petik kualitasnya di bawah produknya UMKM Jogja, dia lebih punya penguasaan pasar daripada pelaku UMKM Jogja yang mungkin kualitasnya udah HP. Tapi karena kelembagaannya belum siap, perizinnya belum siap, kemudian kapasitasnya belum siap. Kapasitas itu yang saya maksudkan begini, iso nggawe pemesanan dengan spek yang dipersyaratkan oleh Pak Agus. Ini randi modal. Randi modal. Ya. Aku iso keadaan, ning aku randi duit nek kon rembes aku ora iso ora siap. Ini yang saya maksudkan kapasitas ya. Ya kapasitas itu juga harus sinergi. Misalnya kita punya perusahaan daerah perbankan. Ya harus sinergi. Sinergi maksudnya pembiayaan, difasilitasi pembiayaannya. Kalau UMKM harus rembes, ya bagaimana pemerintah daerah mengkoneksikan Bank BPD misalnya memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM ben iso melu lelang gitu. Karena yang saya misalnya pengadaan makan minum itu ya tidak bisa kemudian duite tak belanja kan tidak bisa begitu ya Pak Agus ya. Sehingga kapasitas di sini ini harus disiapkan. Bagaimana UMKM kita itu punya daya saing. Kalau saya matur UMKM itu usaha mikro, kecil sampai dengan menengah. Karena kelasnya beda-beda juga. Tentu treatment perkuatan daya saingnya juga beda-beda. Ya, gitu nggih Pak nggih. Gitu, sementara begitu. Jadi hasilnya bagus itu memang syarat utama, tapi memang harus kredibel dan juga harus profesional gitu. Dalam perizinannya dan juga kesanggupannya menerima pesanan dalam jumlah yang banyak dan juga tepat waktu nggih Pak nggih. Mau tanya apa saya kok dari tadi sudah aku tuh bingung. Mbak Aku masih penasaran UMKM yang fashion show ya bisa masuk. Berarti kalau aku kayak fashion show di kampung gitu bisa masuk ya Pak ya? Fashion show juga di kampung. Iya, di kampung aku tuh suka fashion show Pak. Kayak ini nih, ini tuh dari salah satu toko di kampung bikin batik. Nah, aku tuh suka nampilin batiknya mereka. Mau lihat ini nggak Pak? Aku fashion show nggak Pak? Nggak usah. Nanti malah penasaran. Kamu mau nanya tentang apa? Oh iya, tentang ini tender. Tender Tender itu apa sih Pak? iya. Aku dari itu menyimak. Oh Pak Agus ya? Oh Pak Agus. Oh ya Pak Agus. Pak Agus, tender itu apa sih Pak? Aku dari itu mikir tender itu apa sih? Boleh nanti kita bahas tentang tender itu apa di segmen berikutnya. Soalnya saya kayaknya ngelak ini ya Mas. Mau minum dulu. Dulu. Habis ini nanti kamu minta tolong pesan dulu. Ya. Temenmu yang kemarin ikut tender itu loh ya kan ya. Betul. Jadi penyedia juga nanti kita kasih. Oh iya, kasih lihat juga nada. Bapak-bapak. Terima kasih Bapak untuk diskusi yang sangat menyenangkan di segmen satu ini. Kita akan lanjut di segmen kedua tentunya masih di Podcast Insight PBJ. Hei cantik, coba kau catat kereta
podcast Inside PBJ. Oke, tadi kan aku nolak toh Mas Abdo, Iya. pengen Mimi akhirnya Iya. Mbak datang ya Mbak Ini Safira. temannya Melati ya, temannya Iya. Melati. Ini temennya si Nada Ini yang kemarin. menang tender. Iya betul, dia Ya. menang tender. Luar biasa, terima kasih. Tender monggo, pengadaan Bapak. apa, Mbak? Tender pengadaan untuk Pengadaan, catering iya, Bapak. Oh, catering. PBJ. Oh, iya, Karena iya. kemarin Dinas Pemberdayaan Perempuan kan ada catering dengan mitra-mitranya Mitra-mitra, toh, Pak. ya. Kemudian Oh, mengundang bagus. Mbak Safira catering ini. Iya. Enak banget Kasih, makanya. Mbak. Bapak. Iya. Sambil Monggo dipun dipun. nunjuk, Iya, 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 iya. Silakan Pak. Izin Siap, lanjut siap, siap. ngobrol, boleh nggak Pak? Boleh, monggo. Tadi pertanyaanmu diulangi lagi Tender. Cahayu ke Tender Pak itu Agus. apa Pak Agus? Oh, nggih. Tender ya. Jadi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, salah satu metode pengadaannya itu adalah tender. Kalau yang kecil-kecil itu pengadaan langsung, atau yang di bawah lagi penunjukan langsung. Itu kalau misalnya kita lagi ada bencana itu ada penunjukan langsung ya, supaya cepat itu berapapun nilainya biasanya itu dengan penunjukan langsung. Tapi syaratnya harus ada bencana dulu. Nah, tapi kalau dalam hal ini tender itu adalah sistem pemilihan penyedia, sistem pemilihan penyedia yang kemudian diatur dalam Perpres sekarang perubahan kedua nomor 46 tahun 2005 itu mengatur semuanya tentang bagaimana pelaksanaan dan tata cara tender. Jadi setiap peserta atau penyedia yang ingin ikut tender, mereka sudah pasti harus memiliki persyaratan kualifikasi dulu. Apa itu NIB, kemudian mereka memiliki tenaga ahli, mereka memiliki peralatan yang dibutuhkan, peralatan standar yang biasanya dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan gitu ya. Nah, kemudian juga bahwa mereka legal, artinya mereka ya taat membayar pajak, kemudian mereka juga mempunyai izin resmi yang dikeluarkan oleh baik itu dari LPJK maupun lainnya gitu ya. Nah, kemudian dari sisi setelah ada kualifikasi tertentu, artinya dia harus mempunyai juga subkualifikasi. Subkualifikasi itu bisa jadi itu bahwa ini pekerjaan adalah tentang landscape, mengatur landscape, atau tentang bangunan. Bangunan itu sendiri ada bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan sebagainya. Itu subkualifikasinya. Jadi persyaratan-persyaratan itu secara administrasi harus bisa dipenuhi dulu. Itu namanya kualifikasi penyedia. Baru kemudian dari situ mereka bisa, kalau dulu saya di PBJ itu dari tahun 2006. Jadi udah hampir lumayan ya, 19 tahun ya. Ya, Lama 19 banget tahun. Pak. Iya. Saya belum lahir Pak itu Pak. Sama-sama. Nah, kemudian nah, kalau dulu tuh pengumuman tuh hanya ditempelkan gitu aja. Jadi Iya, ya TST lah ya. Iya. Sohib, halo, ikut dong. Nah, gitu biasanya. Kalau sekarang tidak bisa. Kalau sekarang semua sudah terbuka, ketika diumumkan otomatis mereka yang bisa mengakses internet, mereka yang bisa mengakses punya kemampuan dimanapun itu pasti akan bisa mengakses pengumuman tersebut. Mereka tahu. Jadi tidak bisa lagi friend to friend ya. Transparansi ya Pak ya. Semua transparansi sekarang. Profesional, akuntabel. Akuntabel, semua terbuka. Sehingga ketika ada pembangunan jembatan di Gunung Kidul, Misalnya orang Aceh pun bisa lihat. orang Aceh bisa Iya. lihat. Manokwari bisa ya Pak ya. Manokwari bisa. Selama internet masih ada di sana Iya. ya mereka bisa gitu kan. Nah, kemudian mereka bisa lihat mereka mempunyai kualifikasi. Nah, kemudian mereka baru harus akan namanya mendownload dokumennya, persyaratannya. Jadi Baik. dalam dokumen itu ada persyaratan umum, kemudian ada data kualifikasi dan data LDP-nya, data pemilihannya. Jadi apa saja yang dibutuhkan, personilnya mau seperti apa, peralatannya seperti apa yang dibutuhkan, kemudian persyaratan K3-nya, keselamatannya. Itu semua sudah diuraikan dalam dokumen tersebut. Setelah dokumen diterima, mereka menyocokkan kira-kira mampu nggak ya, gitu. Mereka menghitung-hitung, kemudian mengestimasi. Nah, disitulah setelah mereka memasukkan,
tender itu dari Pokja, kelompok kerja untuk pemilihan barang dan jasa itu akan menilai, mengevaluasi semuanya peserta yang masuk. Kalau untuk sistem konstruksi pasca kualifikasi dipilih dulu 3 teratas. Jadi yang paling kecil kan, yang paling rendah, 3 teratas dinilai dulu. Lolos administrasi, teknis, harganya wajar atau tidak gitu. Kemudian kalau emang ada yang teknisnya gugur, dia ke nomor 4. Ada yang gugur lagi ke nomor 5 gitu. Jadi kalau sudah dapat 3 yang terbaik ya sudah berhenti. Walaupun pesertanya 50 misalnya ya. Itu nggak semua diperiksa, tapi hanya 3 diambil 3 yang terbaik. Jadi itulah fungsinya tender itu adalah untuk menilai, mengevaluasi dari sekian banyak peserta yang masuk itu. Memang kita masih harga terendah. Tetapi harga terendah itu yang memenuhi pertama memenuhi persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, artinya dia punya alat, dia bisa mengusahakan alatnya, dia mengusahakan pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian harganya juga wajar. Jadi tidak waton belosor gitu ya. Tidak waton. Jadi dari ketiga itu kemudian setelah ada yang terbaik, nah baru itu fungsinya tender itu seperti itu. Baik. Berarti memang tender ini diadakan untuk bisa memilih mana yang terbaik, selain juga membuka peluang bagi masyarakat luas untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa, begitu ya Pak. Ya, namun memang ada kualifikasi tertentu seperti administrasi tadi, NIB, KTP, KK, NPWP, Pak ya. Kemudian harus juga punya akun di SPSE, begitu ya Pak ya. Tapi ya ternyata semuanya bisa ikut tender ya Pak ya. Bisa. Siapapun bisa ikut tender dan nggak ada titip-titipan ya Pak ya. Tapi ya semuanya berpeluang. Bahkan UMKM juga bisa Pak? Bisa, selama dia memenuhi kualifikasinya, semua bisa. Perorangan pun bisa kalau dia memenuhi kualifikasinya. Tadi syaratnya tadi berapa juta atau berapa apa gitu Pak? Jadi kalau misalnya untuk mulai tender, artinya dikompetisikan secara terbuka. Kalau untuk pengadaan langsung itu kan kompetisinya tertutup, artinya mereka dari hanya pengadaan langsung, jadi perusahaan makanan apa aja nih yang dia punya, ABC. Nah kemudian ya itu aja, kemudian dipilih salah satu. Tapi kalau tender itu kan terbuka, semua bisa ikut. Nah mulai dari minimal 400 sampai 15 sampai dengan 15 miliar. 400 kalau untuk sampai konstruksi, 15 miliar ya Pak? Ya 400 juta sampai 15 miliar itu untuk kualifikasi kecil. 15 miliar sampai 50 itu menengah, 50 sampai 100 itu besar. Itu jadi. Berarti kalau mau ikut tender itu untuk kualifikasi penggunaan barang jasa di antara 400 ke atas ya Pak ya. Berarti kalau di bawah itu ikut yang penyediaan langsung Pak. Pengadaan langsung. Jadi yang kecil-kecil itu untuk UMKM khusus. UMKM setempat. Jadi kalau itu misalnya dari Solo, ternyata ini pengadaan langsung nih, menunjuk penyedia dari Solo itu nggak boleh, melanggar aturan, itu hanya setempat. Tapi berarti UMKM seperti kami ini bisa nggak Pak ikut tender? Bisa. Kalau tender bisa. Misalnya kalau untuk sekarang di tender itu lebih banyak di bidang konstruksi dan jasa bidang konstruksi ya. Tetapi untuk jasa lainnya seperti UMKM makanan, kemudian fashion, itu sudah ada di katalog. Gitu. Jadi di katalog itu? Ya, kita punya katalog regional. Jadi hanya untuk lingkungan Jogja. Walaupun itu bisa diakses oleh Jawa Tengah, tapi kalau UMKM itu lebih banyak yang regional itu untuk pengadaan di provinsi setempat. Itu katalog regional. Ini tentunya butuh pengawasan yang luar biasa ya Mbak Sila. Ya. Dan pengawasan ini kan kita harus menjalankan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dari panjenengan Pak Aslam. Mungkin rekan-rekan yang ada di DPRD juga harus mengawasi perjalanan ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan atau bagaimana. Monggo Bapak. Ya, jadi bagi kami di DPRD yang representasi dari masyarakat, dari rakyat Yogyakarta, pengadaan barang dan jasa dengan perangkat sistemnya itu, dengan tujuan target transparansi akuntabilitas itu bagi menurut kami itu
alat, bukan tujuan. Bagi kami tujuannya adalah bagaimana pengadaan barang dan jasa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu, satu, kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Ini yang menjadi tujuan. Agar kualitasnya bagus, bisa tepat sasaran, manfaatnya juga tepat manfaat, maka dibutuhkan. Namanya pengadaan barang jasa ini dengan perangkat sistem, perangkat prinsip akuntabilitas dan sebagainya. Nah, DPRD tentu berkepentingan juga terhadap bagaimana mesin atau alat atau sistem yang bernama manajemen pengadaan barang jasa ini itu berjalan sesuai dengan koridor bagaimana memastikan nek pengadaan jalan ya dalane kualitasnya bagus konstruksinya. Kemudian tepat sasaran, maksudnya tepat sasaran itu dari sisi perencanaannya aman bagi masyarakat pengguna jalan dan seterusnya. Itu yang menjadi tujuan. Kemudian kalau misalnya pengadaan barang berupa, tadi saya belum ngicipi loh, tadi yang itu nanti saja. Misalnya pengadaan, misalnya pengadaan makanan. Yang kami perlukan adalah memastikan bahwa satu, memenuhi gizi, yang kedua higienis, gitu. Kemudian aman, secara pangan itu aman. Tujuan kami itu, maka dibutuhkan sistem tadi itu. Nah tentu, apakah DPRD nggak punya kepentingan terhadap sistem yang manajemen di pengadaan barang dan jasa? Kebetulan Biro PBJ itu mitra Komisi C. Dan selalu kami support, kami dorong, kami support itu maksudnya ya orang yang support sembur Mas, ya, support anggaran barang. Nah, gitu. Yang bahkan menikah Pak. Support anggaran barang. Artinya kebutuhan misalnya transformasi digital. Karena Pak Agus harus mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas kepada publik itu. Benar-benar bahwa pengadaan yang dikomandani oleh Pak Agus ini memenuhi kaidah itu. Maka kemudian ada upaya untuk transformasi digital. Kita support, kemudian kita dorong untuk bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas itu benar-benar dijaga. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan tadi barang yang kita adakan itu, jasa yang kita adakan itu benar-benar satu kualitasnya bagus. Kemudian asas kemanfaatannya juga bagus. Itu sebenarnya. Jadi tujuan menurut kami, tujuan kenapa nganti dibutuhkan sistem yang rumit kayak gini nih, ya dalam rangka itu. Karena apa? Yang dikelola oleh pemerintah daerah itu bukan duitnya Pak Gubernur, bukan duitnya Pak Agus, bukan duitnya anggota DPR, itu duitnya rakyat. Sehingga karena itu duitnya rakyat, maka pemerintah daerah harus bagaimana berupaya agar duitnya rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah ini sesuai dengan kaidah-kaidah publik, karena itu dana publik. Gitu. Supaya pemerintah juga bisa bertanggung jawab ya dan membuktikannya dengan baik bahwa uang yang diberikan rakyat tersalurkan dengan baik juga untuk rakyat juga dan semuanya ternyata bisa dipantau ya Bapak ya melalui sistem-sistem yang sudah ada, jadi masyarakat bisa ikut mengawasi begitu. Ini ada di kepala aku udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Sama. Malah itu juga iya kan? Betul. Aku boleh mulai ngicipin lagi boleh, enggak? Pak, silakan, Boleh Pak Gus, boleh mulai ngicip. Silakan. Sembari Dahar dan juga Munjo ya, kita Enggak, persilakan enggak. dulu persembahan-persembahan yang akan muncul setelah ini ya, tetap di Podcast Insight PBJ. Jatuh jadi kuntu jari banyak doke bacul kari siji tul jai nak jai jatuh jadi kuntu jari banyak doke bacul kari siji kulo jowo rasane legi kripik minjo dicampur sagu arep mulya
nganggo sanggul golek duit to jae nak jae jatuh jae ji konto jare banyak noke bajul kari siji to jae nak jae jatuh jae ji konto jare banyak noke bajul kari siji to jae nak jae jatuh jae ji konto jare banyak noke bajul kari siji. Ya, kita masih berada di podcast Insight PBJ, pengadaan barang jasa pemerintah DIY bersama dengan Bapak Agus dan juga Bapak Amir dari Komisi C DPRD DIY. Tadi sudah banyak yang kita bahas ya Mas Atma ya, terkait apa itu tender, pengadaan barang jasa itu apa, kemudian mengapa perlu adanya sistem untuk mendukung program ini gitu ya. Tapi masih banyak banget yang pengen kita tanyakan ya Mbak Melati ya. Betul, di kepala aku banyak banget pertanyaannya nih. Betul. Tapi sebelum tanya tentang pertanyaan, kita mau tanya dulu reviewnya tahunnya gimana Pak? Iya Pak, gimana? Tahunnya empuk ginyu-ginyu. Empuk ginyu-ginyu. Luarnya crispy, Crispy. dalamnya Gurih. gurih. Kasih tepuk tangan buat snack Mbak Safira. Ini soalnya kita pilihkan sawi-sawi yang berkualitas tinggi. Gitu, ya. Kita tanam sendiri Pak. Oh, ya. Iya. Bisnya percaya nggak kira-kira? Ya, selain Mas Atma itu ini jasa konstruksi ya, dia trainer public speaking, makanya pintar ya Pak ya, membualnya. Monggo dinikmati dulu Siap, sambil kita siap. lanjutkan lagi Monggo. pertanyaan kita. Oh, jualan pun buat kita Monggo, semua. Bapak. Silakan Pak, diminum. Kita lanjut lagi mungkin Mbak Melati atau Mbak Sila monggo. Iya, tadi kita Silakan. sudah bahas banyak terkait dasar-dasar prinsip-prinsip dan pemahaman tentang tender itu sendiri, Jeh, Bapak ya. Lalu selanjutnya tentang gimana sih Pak kita bisa tahu bahwa sedang ada tender yang dibuka, informasinya kita bisa akses di mana? Apakah kalau saya pribadi mungkin saya kenal Pak Agus bisa, Pak ada tender yang dibuka nggak? Saya nitip gitu. Atau bagaimana nih masyarakat harus melakukan apa, Bapak? Oke, terima kasih. Jadi kalau dalam ya namanya website kan semua orang bisa akses ya, selama dia Betul. bisa mengakses, punya internet dia pasti akan bisa mengakses. Jadi ketika katakanlah umum membuka halaman LPSE DIY, nah dia pasti akan melihat yang paling atas itu adalah yang sedang diumumkan sekarang. Nah, yang diumum paket yang akan berjalan. Jadi pengumuman itu ada di paling atas, kelihatan. Kemudian yang penunjukan langsung ada paket apa aja, yang pengadaan langsung apa aja, itu kan nilainya juga ada. Jadi ketika dia membuka website, dia akan melihat tender apa aja yang sedang berjalan, Baik. berapa nilainya, berapa yang sudah mendaftar, itu bisa kelihatan di situ. Lalu kemudian kalau dia ingin lihat lebih lanjut, atau dia selama dia di orang awam tanpa login, dia bisa melihat jadwal tender tersebut. Kalau misalnya di pengumuman itu, oh ini tahapannya kan pengumuman, diklik kemudian akan terbuka seluruh jadwal. Jadi pengumuman, kemudian penjelasan pekerjaan dan sebagainya sampai akhir kontrak itu rencana tanggal berapa itu sudah bisa dilihat di situ. Nah kalau dia ingin melihat lebih jauh maka dia harus login. Itu baru dia menggunakan hak ketika dia mendaftar di LPSE itu akunnya itu digunakan di situ untuk melihat tender itu lebih jauh seperti apa sih gitu. Gitu. Baik, Memang berarti harus rajin-rajin buka website. Ya. betul. Tadi harus kemana Mas Atma? Websitenya apa? LKPP ya Pak ya? LPSE. LPSE profdiy.go.id. SPSE itu profdiy.go.id. Tapi kemarin saya searching, pokoknya asal aja LKPP itu muncul semua kok ya Pak ya. Itu seluruh Indonesia nanti. Iya, karena itu seluruh Indonesia. Terus tinggal cari aja yang DIY, apakah itu SPSE, apa itu e-katalog. Ya, katalog semua. Cuman e-katalog nggak bisa semua mengakses ya Pak, harus punya akunnya dulu kan Pak. Iya, karena dalam katalog kan agak terspesifikasi ya. Jadi katalog itu kan gede. Jadi ketika kita sudah menggunakan akunnya, kita bisa terspesifikasi mau yang konstruksi, mau yang ini ada sendiri semua.
Nggih Pak Agus, nih saya sedikit mau curhat Pak. Nggih. Dari sekian banyak tender tuh saya kan beberapa memang deal, tapi Ya. kok pernah ada di momen satu gagal. Ya. Sebenarnya saya tuh mau tanya, kira-kira kok gagalnya itu kira-kira kenapa? Apakah di sini apakah ada evaluasi? Setelah itu kok sampai sekarang saya waktu itu belum sempat diinfo. Oh, Saya nggih. gagal kenapa gitu. Jadi Pak. setelah tender selesai, keluar pemenangnya, Nah. maka di situ ada tab-tab tambahan. Jadi pemenang, kemudian hasil evaluasi bagaimana. Dari hasil evaluasi itu akan terlihat seluruh peserta, seluruh pesertanya ada, kemudian evaluasinya yang peserta A ini gugurnya di teknis. Itu di Karena tabnya ada. Wah, aku ada. kelalen Jadi- buka tab berarti. Wih, ke Nah, susu itu. toh, ke susu kemarin mah ikut Senengannya senam ke SKC. susu, ya. Saya naik go to milk kok Pak. Susu. Lanjut. Nah, jadi semua informasi itu sudah tersedia di situ. Ketika kita tidak merasa puas dengan hasil evaluasi, maka itu akan ada yang disebut dengan masa sanggah. Oh. Kita bisa melakukan di situ setelah kita masuk akun ke akun kita, akan bisa lihat kita bisa mengirimkan sanggahan melalui sistem itu juga. Jadi kalau ada surat keberatan di luar sistem itu tidak termasuk dalam tidak termasuk kategori sanggah. Nah, sangka Jadi ya bisa harus diabaikan. input, harus input Kalau di situ ya. harus diinput di situ. Jadi Nggih. sehingga pada saat terakhir besok kalau ada apa-apa dibongkar ya semua urutan itu sudah ada di situ semua. Tuh. Nyanggah itu berarti boleh ya Pak? Oh, saya kok agak Boleh. sedikit keberatan nih kalau review kayak gini gitu nggih Pak? Ya, nanti sanggahnya setelah nanti ada dijawab oleh Pokja, kalau masih belum puas lagi ada sanggah banding namanya. Satu kali saja. ada sanggah Sanggah banding. Tapi dalam sanggah banding kita harus memberikan jaminan sanggah banding namanya. Dan itu cash ke bank. Jadi tidak bisa sembarang. Kalau sanggah biasa saja kan ngirim surat biasa, tapi kalau sanggah banding harus ada jaminannya. Oh gitu. Gitu. Itulah yang namanya prinsip transparansi Mas Atma dan Mbak Melati. Jadi mereka bisa mengawasi setiap prosesnya, termasuk kalau misalnya gagal, mereka ada transparansi di situ juga ya Pak ya. Betul. Ya. Ini kita juga harus kasih tahu ke teman-teman juga semuanya mungkin pernah mengikuti kayak gini dan ternyata kok gagal. Kadang-kadang malah yuk ngeluh Pak. Ya, Wah, Iya. aku bakal milih meneh. jangan. Ada Mas gagal. Bisa dilihat hasil evaluasinya itu pelajaran kita besok diperbaikilah di sini. PR-nya gitu. apa? PR-nya apa gitu. Berarti setelah ikut kemudian gagal bisa ikut berpartisipasi lagi ya Pak ya Bisa, untuk bisa. memenangkan. Jadi Selama jangan tidak di low pro. blacklist. Oke. Tidak di blacklist. Luar biasa. Kamu tadi katanya kok penuh itu mau tanya apa? Tadi kan ngomongin tender ya. Jadi aku mau tanya sama Pak Aslam. Kan di daerahku tuh banyak UMKM nih Pak. Nah kira-kira DPRD itu tuh bisa menjamin paket untuk UMKM nggak Pak? Mbak, di pemerintah daerah itu program setiap tahun itu bukan hanya ada, tapi banyak program-program yang bisa mengungkit kegiatan ekonomi yang dikelola oleh teman-teman UMKM. Contoh Jogja Fashion Week, kemudian event-event yang ada di Dinas Kebudayaan, di Badan Bupati, di Dinas Pariwisata. Event-event itu kan dalam rangka membukakan pasar bagi pelaku UMKM di Jogja. Karena itu untuk memastikan ada nggak sih ruang bagi pemerintah daerah, ada nggak sih pemerintah daerah ini menyediakan sing iso tak tuku, sing iso aku melu terlibat itu. Kalau saya tadi matur Jogja Fashion Week, kemudian event-event itu kan bagian dari peduli pemerintah daerah nyediani ruang market pasar gitu. Untuk bagaimana pelaku UMKM ben iso melu dodolan, ben iso melu menjualkan produknya di situ. Itu yang terkait dengan UMKM, bukan hanya fashion, UMKM kuliner, kemudian fashion, bahkan pelaku seni budaya itu juga bisa ikut andil berperan secara ekonomi di ruang-ruang paket-paket event yang diadakan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, hampir setiap tahun ada. Makanya Pak, aku tuh pas beberapa hari yang lalu tuh aku ini ikut yang di JSC ada fashion show tuh banyak banget UMKM-nya. Berarti termasuk itu tadi ya Pak ya? Iya, karena tadi saya di awal matur Jogja itu kan punya pariwisata. Contoh tadi di awal saya ngobrol kaitan dengan pacuan kuda di Stadion Sultan Agung, SSA Bantul. Kegiatannya itu pacuan kuda, tapi turunan kegiatannya itu banyak banget. Bis itu di sekitar
Gor Sultan Agung itu banyak pelaku UMKM yang terlibat di situ. Fashion, kuliner, sampai dengan ada konser sebelumnya, multiplier-nya tinggi. Jadi kalau misalnya kok kegiatannya pacuan kuda, jangan lupa di kegiatan pacuan kuda itu ada ruang ekonomi bagi pelaku UMKM. Kok kegiatannya wayang, di kegiatan wayang itu ada ruang untuk pelaku UMKM juga. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan di event yang lain. Artinya setiap tahun itu pasti ada kegiatan untuk ruang bagi UMKM dan IKM untuk pasar bagi mereka. Contoh lagi misalnya pengadaan gamelan. Setiap tahun kita mengadakan gamelan. Hanya yang problemnya di gamelan itu kurasinya memang rada susah kurasinya. Karena kaidah perlu kepekaan pendengar. Iya. Tabuhannya dong ora patek dong itu kan berpengaruh. Laras pora. Laras pora. Sehingga memang untuk yang pengadaan gamelan ini tidak seperti hanya pengadaan meja kursi atau pengadaan komputer yang pabrikannya simpel ya. Saya nggak tahu Pak Agus menskemakan untuk yang pengadaan gamelan itu karena kurasinya susah itu. Tapi setiap tahun kita ada pengadaan itu. Dan itu lapangan pekerjaan bagi pelaku IKM. Gamelan itu kan tidak begitu banyak ini ya. Maka itu dimasukkan dalam katalog juga. Jadi ketika misalnya dari kejaksaan pengen beli gamelan, mereka bisa melihat dari situ. Pengrajin, gamelan-gamelan gitu. Jadi dari event-event tadi Bapak ngendikake tadi kan ada tuh event ini tuh kan ada banyak, itu juga bisa menjadi kayak katalog secara nyata gitu Pak. Dari situ kan nanti beliau-beliau bisa dijawili satu-satu. Jadi teman-teman dikasih tahu, ayo kamu usaha ini kumpul ke daftar gitu. Nanti bisa ditawarkan ya Pak ya, sesuai dengan ini pasarnya di mana dan kategorinya. Di setiap katalog jadi hampir kayak e-commerce itulah. Jadi semua kategorinya sudah ada. Tinggal kita punya barang apa bisa ditawarkan masuk kategori yang mana, sudah sangat mudah. Baik, mungkin supaya meyakinkan masyarakat lagi nih untuk Pak Aslam dan juga Pak Agus J, karena kita sudah dibatasi oleh waktu juga ternyata Mas Asma ya. Padahal aku masih pengen ngobrol lagi, nanti ada. Padahal masih banyak loh yang aku tanya. Aku turut bisa nih. Tempel ya di sini ya. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin upaya dari kedua instansi J Bapak ya, baik dari Komisi C dan juga dari PBJ supaya masyarakat itu semakin yakin untuk ikut tender. Langkah strategisnya apa? Mungkin dari Sinten dulu, dari Pak Aslam dulu. Tahun 2018 DPRD sudah punya usul prakarsa perda tentang pemberdayaan UMKM, UKM dan industri kreatif. Di perda itu diatur bagaimana peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bagaimana peran masyarakat kaitan dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi kreatif, kegiatan UMKM di Yogyakarta itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi mutu produknya, kemudian dari sisi kapasitasnya, kapasitas kelembagaannya, maupun kapasitas produksinya. Dan di perda itu dibagi perannya. Peran pemerintah daerah seperti apa, pemerintah kabupaten seperti apa, pemerintah desa seperti apa, kemudian peran swasta seperti apa, peran masyarakat seperti apa. Itu sudah DPRD sudah punya usul prakarsa. DPRD itu punya usul prakarsa itu tadi dalam rangka memastikan biar pelaku UMKM itu ya iso melu lelang tendering ini Pak Agus dengan dia punya kapasitas, dia punya produk yang memang bagus, terkurasi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah. Itu dalam rangka itu perda itu kita susun pada saat itu. Itu bagian dari komitmen politik DPRD untuk melindungi pelaku IKM dan UMKM biar bisa tetap eksis secara ekonomi. Sejak 2018 ya sudah dicanangkan program itu untuk UMKM semakin berdaya. Betul. Dari kacamata Pak Agus, monggo. Ya oke. Jadi setelah udah hampir 3-4 tahun ini kalau tidak salah katalog itu berjalan, artinya dalam sesuai dengan amanah undang-undang bahwa kita harus
mengutamakan produksi dalam negeri, kemudian juga untuk meningkatkan, memperbesar ruang anggaran pada pemerintah daerah itu untuk UMKM. Kalau nggak salah sekarang sekitar 40% kalau nggak salah Pak ya. Jadi itu sudah cukup besar. Nah sekarang tokonya juga sudah ada, tempatnya sudah ada. Artinya dalam katalog kita sudah menyediakan ibarat seperti ruang-ruang, ini fashion, ini makanan, ini ATK dan sebagainya. Itu sudah disediakan. Sekarang tinggal dari UMKM-nya untuk lebih proaktif mendaftar, kemudian mengisi tokonya. Terus ya isinya enggak sembarangan, fotonya burem nganggo. Ya jangan yang foto yang bagus, yang bisa menarik perhatian. Artinya kalau dia menjual fashion ya warnanya itu abang ya abang tenan, ora abang etok-etok gitu. Abang jeblok ya Pak. Jeblok. Nah artinya mereka yang kemudian mandiri untuk bisa menarik perhatian pengunjung dari katalog tersebut gitu. Jadi dari sisi pemerintah sebagai hanya sebagai katalisator saja. Jadi untuk bisa mempercepat, silakan kalau berkembang dan bersaing ya udah menjadi masing-masing ya Pak. Jadi tidak bisa kemudian mengeluh, kok toko saya sepi Pak. Nah ya bagaimana ya menjalankan sebetulnya. Tapi sering nggak Pak ada kayak gitu Pak? Pak kok tempat kurang? Lah ya mau bantu gimana kalau sistemnya kita kan hanya bisa mengintervensi itu pada tahap-tahap tertentu saja. Sebenarnya pemerintah daerah itu di Dinas Koperasi UMKM itu di sana ada pusat layanan utilitas isinya. Misalnya tadi kaitan dengan produk yang dipajang di e-katalog tadi. Men ketok sesuai karo produknya nek bagus karena penting bener itu bagus. Dokumentasi itu penting. Janjinya barangnya apik, tapi proses pendokumentasiannya nggak bagus. Sehingga didelok dadi ra ketok apik. Lek moto soalnya nggak foto rongsen niku Pak. Jadi burem. Di Dinas Koperasi UMKM itu ada pusat layanan utilitas di situ di fasilitas nek kepengin gawe konten sing apik piye di sana ada pendampingnya. Kemudian produk bayar mboten mungkin tidak. Itu gratis. Gratis di sana. Gratis. Kemudian bagaimana saya membuat konten sing bisa marketable itu ada pelatihan di sana. Jadi memang ada ibarat kata ruang di mana kita bisa belajar secara gratis. Artinya tadi pemerintah daerah itu juga hadir di dalam konteks tadi dan punya daya saing di programnya Pak Agus. Intinya selalu ada solusi. Kalau ada kendala nanti diberikan ruang, diberikan pelatihan gratis. Jadi nanti kalau untuk berkompetisi itu ya bisa setara gitu Pak. Gitu baik. Pak Nyoso karena waktunya terbatas mungkin ada harapan-harapan untuk para pemirsa yang ada di rumah agar lebih melek tentang kondisi ini. Dari Bapak dulu monggo silakan Pak. Jadi kalau misalnya untuk bisa agar lebih bisa memantau baik sosial media PBJ maupun juga dari situs LPSE-nya sehingga semua informasi itu sudah terbuka, sudah tidak ada lagi yang ditutupi, transparansi dan akuntabilitas. Tinggal bagaimana masyarakat sendiri yang lebih mengaktifkan diri untuk bisa ikut terlibat dalam proses tender dan pemilihan tersebut. Baik. Jadi memang bukan hanya dari panjenengan, namun dari kami juga harus proaktif ya Dek ya. Kita harus ayo sama-sama hand in hand cari info bersama. Kita juga harus upgrade diri, mengupgrade sesuatu. Wong yo gratis ya Pak nggih. Gitu. Baik. Kalau dari panjenengan Bapak monggo silakan bersampaikan semangat untuk rekan-rekan untuk bagi rekan-rekan UMKM nyekrul handphone itu mulai sekarang ayo diarahkan untuk nyekruli ruang-ruang digital yang memang di situ ada ruang-ruang pengadaan barang dan jasa. Ya sekali-sekali diselakke buka aplikasinya nggone Pak Agus. Nyekruli aplikasinya pengadaan barang jasa punyanya pemerintah daerah. Biar kita bisa tahu di sana. Betul. Memanfaatkan smartphone itu dengan sebaik-baiknya dengan optimal nggih Pak nggih. Baik, matur nuwun Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Ini semuanya sudah kita jadi tambah info, tambah ilmu. Rekan-rekan yang ada di rumah juga ini semoga tambah
semangat untuk terus berusaha, terus meningkatkan skillnya, dan juga terus belajar untuk mencari peluang yang lebih luas lagi. Betul. Betul. Gitu. Sebetulnya kita masih pengen ngobrol banyak ya, Mas Atma ya. Masih Ya. banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi terkait teknis perpajaan. Wah, banyak banget. Tapi Ayo, nanti- gas lah. Ya toh? Nah. Wah, boleh lanjut ini masuk Tinggal episode anggarannya ini, boleh diakses untuk Kan sudah dikasih Ya, lampu terkait kuning sama Pak Agus tadi. perpajakan Gas. ya. gas. Itu. Baik. Aku tertarik ini Pak dengan perpajakan ini. Nanti habis ini ngopi aja ya Pak ya, kita di luar kita bahas-bahas lagi Oke. karena kita habis ini mau ada rapat lagi ya Mas Atma Betul. kayaknya. Iya, betul. jam berapa sekarang? Udah mau jam Udah, 1. segera. Tapi terima kasih banyak sekali lagi nih ya Pak Ya, Agus, terima Pak kasih. Agus, waktunya, Siap. energinya dan Siap. juga motivasinya untuk teman-teman bisa ikut tender. Siapapun boleh ikut tender asal disiapkan tadi administrasinya, NIB-nya, KTP, NPWP, punya akun di Ya, saya sistem-sistem punya yang ada. akun. Ya. Dan kalau Baik. gitu kita pamit dulu J. Siap. Mas Atma dari podcast kali ini. Semoga semua yang sudah disampaikan menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya, pemirsa untuk ikut tender untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Kami pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.